Bismillah, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Jelajah Sistem Operasi. Sesaat lagi kita bersama akan melihat proses instalasi sebuah sistem operasi berbasis Linux yang bernama SmartOS. SmartOS adalah sebuah sistem operasi dengan jenis kernel monolitik, sama seperti kernel GNU Linux dan BSD. Illumos merupakan kelanjutan dari sistem operasi Open Solaris yang dahulu kala dikembangkan oleh Sun Microsystem. Setelah Sun diakuisisi oleh Oracle, maka proses pengembangan Open Solaris pun dihentikan. Beberapa pegawai Sun Microsystem berinisiatif untuk melanjutkan proyek Open Solaris ini dengan nama baru yaitu Illumos. Saat itu, SmartOS pertama kali dikembangkan oleh perusahaan bernama Joyan, sebuah perusahaan yang juga telah membuat Node.js. Lalu pada sekitaran tahun 2022, Joyan menjual salah satu produknya, yaitu support untuk Triton Data Center dan SmartOS ke perusahaan lain yang bernama MNX Solution. Lalu MNX Solution memutuskan untuk mengopen source-kan SmartOS dan membuat semua orang dapat menggunakannya secara bebas. Induknya yang sebuah keluarga Solaris membuat SmartOS ini mewarisi beberapa keunggulan, antara lain 1. File system berkelas enterprise yang sudah sangat terkenal yaitu ZFS. 2. Fasilitas native containerization yang sangat teruji yaitu Solaris Zone. 3. Fasilitas network virtualization yang luar biasa yaitu Crossbow. Dan yang keempat, fasilitas kernel performance debugging yang menyeluruh yaitu Dtrace. Selain itu, SmartOS juga telah berhasil menggabungkan teknologi virtualisasi dari dunia lain, yaitu KVM dari GNU Linux dan BF dari FreeBSD. SmartOS ini merupakan Live OS yang didesain sebagai sistem operasi khusus data center. Live OS berarti kita tidak perlu benar-benar menginstal SmartOS, melainkan SmartOS ini beroperasi dari memori. Proses penyiapan SmartOS ini terbilang mudah. Kita cukup memasukkan image SmartOS ke sebuah flash drive atau SD card, booting dari media tersebut, dan proses konfigurasi dapat segera dimulai. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman docs.smartos.org. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan proses konfigurasi SmartOS di sebuah virtual server berbasis KVM. Kami tidak menggunakan server fisik karena keterbatasan sumber daya untuk merekam. Selain itu, KVM mendukung mode nested virtualization, sehingga nanti kita masih dapat mencoba membuat VM dari SmartOS. Baik, tanpa menunda lagi, mari kita masuk ke proses konfigurasinya. Sebelum proses booting dimulai, kita akan disambut oleh bootloader yang bertuliskan Triton. Kita bisa menunggu beberapa detik atau langsung menekan Enter. Proses booting akan berjalan tanpa mengeluarkan banyak pesan. Setelah proses booting selesai, kita akan disambut sebuah pengumuman tentang metode instalasi. SmartOS memiliki mode instalasi yang sedikit mirip dengan OpenBSD. Kita tidak akan disuguhkan dengan form dialog yang indah, seperti ketika menginstal sistem operasi lain, melainkan hanya beberapa rangkaian pertanyaan saja. Apabila kita perlu melakukan sesuatu di luar proses instalasi, kita dapat menekan Ctrl+C untuk sementara keluar dari sesi instalasi. Lalu SmartOS akan memasukkan kita ke sistem shell. Proses ini mungkin penting apabila kita perlu mengatur konfigurasi storage dengan lebih mendetail. Setelah kita selesai dengan shell, kita dapat keluar dari shell, dan SmartOS akan melanjutkan proses instalasi. Namun saat ini kita tidak akan mencobanya. Selanjutnya, kita akan ditanya tentang alamat IP dari server. Kita bisa juga mengetikkan DHCP apabila ingin SmartOS mendapat IP dari DHCP server. Saat ini kami akan menggunakan static IP saja. Tidak lupa kita harus mengisikan netmask. Selanjutnya kita diminta memasukkan default gateway. Primary DNS server,
secondary DNS server, dan alamat dari network time server yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan ditanya tentang konfigurasi storage yang akan digunakan. SmartOS akan melakukan deteksi storage dan melakukan autoconfig secara default. Kita pilih yes di sini dan membiarkan SmartOS mengatur layout storage secara otomatis. Berbeda dengan keluarga Illumos lainnya, SmartOS menggunakan PKG SRC dari NetBSD. Kita akan ditanya apakah kita perlu mengaktifkan PKG SRC pada sistem kita nantinya. Saat ini kami memilih tidak. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memasukkan password dan hostname. Terakhir, kita akan diberikan overview tentang setting apa saja yang akan diterapkan pada sistem SmartOS kita. Kita bisa memulai proses instalasi dengan menekan Y. Setelah proses instalasi SmartOS berlangsung secara sukses, kita bisa langsung mengaksesnya lewat SSH. Login sebagai root dengan password yang sebelumnya sudah kita set. Sayangnya, penanaman SSH key akan terasa sia-sia. Hal ini dikarenakan SmartOS merupakan live OS, jadi home directory root akan selalu kembali kosong setiap SmartOS reboot. Selanjutnya kita akan membuat sebuah virtual machine. Pertama, kita perlu mendownload VM image untuk VM kita. Kita membutuhkan image ID. Kita bisa mencarinya terlebih dahulu lewat perintah img adm. Kita akan menggunakan image Ubuntu 2404 berjenis GNU Linux dengan tipe storage Z-Vol. Selanjutnya, kita dapat melakukan import image.
Kita perlu membuat sebuah tempat penyimpanan file konfigurasi sementara untuk file definisi pembuatan VM. Buat file Ubuntu lalu isi dengan definisi VM baru kita. Contoh file dapat dilihat di link yang telah kami sematkan di deskripsi video. Selanjutnya, kita akan membuat VM-nya. Setelah menunggu beberapa saat, kita bisa dapati bahwa VM-nya sudah menyala. Kita bisa mengecek tampilan VM ini lewat protokol VNC. Kami menggunakan Remina untuk mengakses protokol VNC tersebut. Kita pun dapat mengakses VM yang baru dibuat lewat SSH.
Itulah tadi sedikit pengalaman yang dapat kami bagikan tentang menginstal SmartOS dan membuat VM di dalamnya. Tunggu video-video kami selanjutnya. Segenap kru yang terlibat undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.